Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Pak mengganggu waktunya sebentar. Di sini kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Purworejo mau mewawancarai terkait tugas agama terkait cinta tanah air. Sebelumnya perkenalkan saya Fauzan Nugraha Kurniawan. Saya Liana Sari. Saya Indra Natawarsani. Ya. Fauzan. Ya. Liana. Oke, gimana? Oh, boleh tahu sebelumnya nama Bapak siapa ya? Oh, nama saya Paulus Budi Rianto. Oh, Ya, kalau mau mudah diingat ya Pak Budi itu. nggih, Pak Budi. Terus di masyarakat di masyarakat di sini Bapak posisinya sebagai apa ya di masyarakat? Pengurus RT paling lah. Oh. Nah, karena banyak kegiatan ikut bantu bendahara RT. Ya, mau tanya Pak, menurut Bapak definisi cinta tanah air itu gimana ya Pak? Wah, ini berat nih ya. Kalau definisi yang secara ilmiah ya mungkin nggak kurang tepat, tapi saya ngambil pertama dari kata cinta. Cinta itu kan satu perasaan senang, lalu ingin mengorbankan sesuatu untuk yang dicintai. Nah, maka menurut saya definisi cinta tanah air berarti perasaan senang, perasaan suka terhadap tanah air kita dan mau merelakan segala sesuatu untuk hal yang dicintai, yaitu tanah air itu. Maka kalau disebut definisi cinta tanah air, ya rasa cinta terhadap tanah air yang rela untuk berkorban untuk tanah air yang dicintai itu. Itu menurut saya, tapi Ya, secara ilmiah saya kurang Ya, Pak. paham. Karena literasinya juga nggak banyak sih. Ini coba nggak mau pendapat pribadi soalnya Pak. Ya. Terus hal apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam mewujudkan cinta tanah air Pak? Oh, Ya, Pak. ya. Kalau dalam kebiasaan hidup sebagai warga negara ya misalkan ya, ketika hari-hari besar kenegaraan ada kewajiban memasang bendera, menghias lingkungan dan seterusnya. Nah, saya sebagai warga negara yang mencintai tanah air tentu saja ikut melaksanakan anjuran itu dengan semangat, kalau bisa sebaik mungkin gitu. Lalu karena saya seorang pendidik, basic saya guru Iya. kebetulan ya, itu juga kebiasaan misalnya kalau di sekolah kan ada upacara bendera. Iya. Dalam upacara bendera di sini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormat bendera, kemudian mendoakan pahlawan dalam mengheningkan cipta, kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga bagaimana menanamkan rasa cinta tanah air itu melalui pelajaran-pelajaran agama pelajaran di sekolah yang terkait, misalnya pendidikan Pancasila. Itu menjadi basic untuk menanamkan cinta tanah air di sekolah. Ya, kalau di lingkungan ya seperti tadi lah, kegiatan ketika kita melaksanakan peringatan hari besar kenegaraan itu juga upacara ada perintah untuk ikut ya harus selalu ikut gitu. Itu yang selama ini bisa kami lakukan, tidak dengan zaman dulu kan Iya. sampai harus mengorbankan jiwa raga. Kalau sekarang paling tidak itu, kemudian bagaimana membangun generasi muda agar negara kita ini menjadi negara yang benar-benar merdeka dan bisa berkembang bersaing dengan negara-negara yang lain yang sudah maju terlebih dahulu. Itu yang kami lakukan baik di lingkungan, di tempat kerja maupun di keluarga. Terus bagaimana sih dampak dari kegiatan tersebut bagi diri sendiri ataupun orang lain? Ya. Kalau bagi diri sendiri ya apapun negara kita, seperti apapun kondisi negara kita tetap bangga sebagai orang Indonesia. Kalau kita memang benar-benar mencintai tanah air kita, tapi kadang-kadang kita justru menjelekkan negara kita sendiri, menjelekkan tokoh negara kita sendiri. Itu karena dalam diri kita belum tertanam rasa cinta tanah air. Banyak itu yang malah menghujat pemerintah, nggak mendukung pemerintah, justru itu akan menghancurkan negara sendiri. Kemudian dampak bagi orang lain ya, kalau di lingkungan saya ikut aktif, paling enggak tetangga-tetangga juga mengikuti apa yang saya lakukan, paling tidak memberi contoh gitu kan. Karena
kadang banyak orang yang kalau hanya dengan kata-kata nggak mempan, nah, tapi harus diberi contoh dulu juga di tempat kerja, karena saya seorang guru, itu juga bagaimana membiasakan anak, kemudian anak itu bisa mengikuti apa yang kita harapkan, kita program, sehingga anak-anak ketika sudah lulus dampaknya apa, anak-anak juga mempunyai rasa cinta dampaknya. Terus yang terakhir, pesan buat generasi muda untuk sekarang biar supaya cinta tanah air itu gimana? Oh iya. Memang banyak keprihatinan untuk generasi muda kita. Kembali saya berpikir dari apa yang saya kerjakan selama ini. Memang pendidikan itu salah satu ya, yang memberi dasar bagi generasi muda kita. Bagaimana pendidik mengajarkan kepada anak didiknya supaya tetap bisa mencintai tanah air, karena banyak tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang. Media sosial itu sangat besar pengaruhnya. Kalau tidak bisa memilih dan memilah, banyak juga orang-orang yang sebenarnya hater dia. Contoh misalnya di negara kita ada tokoh olahraga misalnya, dia bisa di luar negeri dan menunjukkan prestasi yang bagus, tapi justru ada beberapa yang terjebak oleh hater, dia tidak memahami sebetulnya tujuannya apa, dia ikut menghujat, padahal dia mengangkat nama baik negara kita. Jadi harapan bagi saya, generasi muda kecuali di dasar pendidikan baik di sekolah maupun dalam keluarga dan lingkungan, juga diarahkan bagaimana menggunakan media sosial sehingga tidak mudah terpengaruh provokasi yang mengarah ke perpecahan dan menghancurkan rasa cinta tanah air itu. Jadi harus bisa memilah dan memilih mana ini berita yang baik untuk selalu diikuti, mana yang berita yang justru memprovokasi. Jadi kesimpulannya, untuk harapan saya bagi generasi muda, ikuti apa yang diajarkan di sekolah, kemudian harus selektif dalam mengikuti media sosial supaya kita tidak terjebak oleh hal yang berlawanan dengan semangat untuk selalu mencintai tanah air. Kurang lebih seperti itu. Nanti disimpulkan sendiri harapan saya seperti apa. Jadi yang jelas, apapun dan bagaimanapun negara kita maju dan tidaknya negara kita ada juga di tangan generasi muda. Ketika generasi muda sudah tidak punya rasa cinta terhadap tanah air sendiri, lebih cinta terhadap produk luar negeri, terhadap budaya asing, maka kita hanya menunggu waktu kehancuran bangsa kita. Maka harapan saya, kalau kita mau tetap eksis di dunia internasional, kita harus bangga dengan bangsa Indonesia sendiri, cinta terhadap tanah air dengan implementasi cinta produksi dalam negeri, cinta budaya sendiri. Jangan mudah terpengaruh budaya asing, produk asing. Itu menjadi modal bagi kita yang perlu ada dalam setiap hati dan pikiran generasi muda kita sekarang ini. Mungkin ada lagi? Mungkin sudah cukup sih Pak. Terima kasih ya Pak sudah mengganggu waktu untuk kita ini semua. Terima kasih ya Pak. Sama. Iya, Pak.